Saya Midi dari Media Movie. Ya, saya ingin bertanya untuk Pak Sutradara ya Pak. Oh iya. Pak Fandi. Pak, ini kan pencarian terakhir ini kan dari yang terbaru ini kan tahun 2025 ya Pak. Ini kan merupakan cerita lanjutan dari film dengan judul sama dan di tahun 2008 dengan beberapa pemain yang kita lihat sebelumnya ini kan ikut kembali muncul ya Pak ya untuk di film terbaru ini. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ada kesulitan selama proses syuting untuk bisa mendapatkan chemistry dari setiap pemain sebelumnya dan dengan pemain yang di peran baru saat ini seperti itu. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan saya ke Mbak Artika Sari Devi. Oke, Mbak, ini kan di tahun 2008 ini kan perannya Mbak Sita sebagai Mbak Sita ini kan dimainkan oleh pemain lainnya. Dan bagaimana proses observasinya terhadap karakter Sita dari film 2008 lalu dan bisa menjadi peran Sita saat ini? Akankah akan dibawa untuk menjadi lebih fresh atau dengan pembawaan Artika sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Aswini. Aswini dulu silakan. Sulit ya mengkolaborasikan teman-teman di 2008 dan 2025 ini. Silakan. Nggak ada sama sekali ya. Kebetulan kita juga mereka sangat profesional sekali dan mereka sangat terbuka gitu loh. Jadi waktu saya bicara sama mereka mengenai kejadian yang mau yang karakter itu yang 2008, mau di tahun 2025, saya selalu bilang ini adalah cerita baru gitu. Ini adalah pengalaman baru dan ini adalah chemistry yang baru gitu loh. Saya nggak usah ngomong, saya bilang sama mereka kalau ada perubahan gimana? Ada konsen-konsen itu ya dibandingin dulu. Terus saya bilang manusiawi aja yuk, kita bilang. Saya tanya, kamu sama teman SMA kamu dulu berteman ya. Berapa tahun kemudian kamu ketemu gitu ya, 17 tahun kemudian. Masih sama nggak? Ya ada sih, tapi berbeda nggak berubah? Ada jernih yang jalanin nggak yang berubah? Ada lah, nah itu yang kita mau buat seperti apa. Nah akhirnya ini waktu kita kolaborasi gitu ya, mau sama si Doni, sama Tika, sama Alex Sabat, sama Ganjar, sama Riza, sama Ferdi, semuanya. Itu semuanya ada, mereka aja bilang kalau kayak gue ngerasa setelah 17 tahun ini loh yang gue alamin, ini apa yang gue alamin, ini yang gue alamin, ini yang gue alamin. Jadi untuk dikolaborate kebetulan nggak ada masalah sama sekali dan alhamdulillah mereka malah membuka mata saya juga, kayaknya kita bisa bawa ke sini. Oke. Jadi kita kolaborasi yang baik, alhamdulillah. Siap. Terima kasih Mas Afandi jawabannya. Berarti kan silakan boleh dijawab. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya itu jadi ketakutan saya di awal ya untuk menerima peran sebagai Sita ini karena saya sangat look up dengan pemain sebelumnya dan saya nonton walaupun sebenarnya Pak Fandi waktu itu bilang ya balik lagi ke kamu aja gitu, mau nonton boleh, enggak pun maksudnya enggak jadi kewajiban kamu. Saya malah pengen Artika bisa cari bisa meng-create sendiri seperti apa karena toh sebenarnya di pencarian terakhir yang 2025 ini fase Sita sudah berbeda. Dia sudah menikah dengan sahabatnya, teman naik gunungnya, meskipun masih dikelilingi oleh orang-orang yang geng yang lama ya, geng jomponya gitu ya. Kok geng jompo? Oh masih fit. Yang traileran lagi semua rencananya promo geng milenial. Rencananya promonya tuh traileran beneran nanti ya Mas. Diprotes dan sangat terbantu dimudahkan sekali dengan Mas Fandi yang memberikan memberikan banyak space buat kita para pemain, nggak hanya saya aja, untuk kita berani untuk menciptakan dan lebih menguatkan lagi sebenarnya core value-nya Sita setelah dia menjadi seorang ibu itu apa sih gitu. Dan memang kan benang merahnya di sini Sita pergi meninggalkan keluarganya dan mengorbankan dirinya gitu. Nah itu yang bikin PR juga di saya itu mencarinya gitu. Tapi Mas Fandi sangat memudahkan untuk bahkan kita cari detail looknya akan seperti apa, cara dia membawakan dirinya, apakah masih tetap sporty dan khas anak gunungnya tuh masih ada meskipun dia jadi seorang ibu. Itu detail kita bahas sampai potongan rambutnya, sampai cara ngomong dan cara marah dan cara itu semua kita gali gitu. Itu saya beruntungnya ketemu sama Mas Fandi di sini. Dan yang membuat saya dimudahkan adalah juga teman-teman castnya di sini luar biasa. Nggak bermain sendiri, tapi kita ngerasa bahwa dalam sebuah film ini memang ensemble, semuanya harus terkoneksi, semuanya harus
energinya harus nyatu gitu. Jadi nggak ada yang mau menonjolkan diri sendiri di sini. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih, Mbak Artika. Selanjutnya tadi di depan sini ya. Ya, silakan. Boleh, Pak. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, saya duduk aja ya. Ya. Bobby dari pojokcinema.com. Mungkin pada Pak sutradara atau penulisnya. Tadi saya lihat di trailer ada karakter personil Basarnas namanya tertulis Samsul H. Itu Ramon Tungka di website namanya Hadi. Apakah itu reverse ke penulis sebelumnya almarhum Samsul Hadi? Iya, itu memang waktu saya sama Nataya nulis gitu. Kebetulan saya dulu pencarian terakhir pertama saya menulis dengan almarhum Samsul Hadi. Journey-nya saya pun juga awal kenapa tiba-tiba ada air terjun dan lain-lain itu adalah waktu saya alamin bersama Samsul Hadi gitu. Jadi waktu saya akhirnya ngerjain nulis sama Nataya, kita latih karakter, kita mau membuat sebuah apa ya yang kita bisa kasih bahwa suka nggak suka karakter Tito, Sita, Bagus, Oji, Kang Bernard gitu loh. Semua karakter-karakter yang tua-tua itu saya buat bersama dengan yang muda-muda pada masanya sebelum ada ubanan, itu saya buat bersama dia gitu loh. Ya muda, ya jiwa selalu itu nggak bisa dibohongin. Yes. Tapi memang iya itu akhirnya kita menata, kita kasih apa ya masnya ya? Yuk kita taruh namanya Samsul Hadi sebagai yang diperankan oleh Ramon. Gitu, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman ini yang belum sempat bertanya di press conference kali ini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstep interview. Yang terakhir akan diberikan oleh Pak Paulus untuk closing statement ya Pak, buat teman-teman media setelah melihat official poster dan trailernya. Boleh minjem mikrofon Mas? Silakan. Oke. Senang sekali hari ini ya. Ini press con yang membahagiakan sekali buat saya, dan apa yang nanti tanggal 28 Agustus mendatang akan kita hadirkan adalah sebuah level up ya, mungkin ya istilah anak geng Ya. level up, di mana kita tahu Pencarian Terakhir 2008 adalah film yang pada masa yang berbicara, dan menurut saya Pencarian Terakhir 2025 adalah film yang berbicara pada masa sekarang, dengan persoalan masa sekarang, dengan trauma, dengan bagaimana sebetulnya Drupadi juga mempunyai anxiety apa segala macam yang dia harus hadapi semuanya. Dan film ini adalah sebuah refleksi bahwa betul medannya adalah pencarian di gunung, tapi ini adalah sebetulnya medannya adalah hidup kita dalam menjalani hidup itu sendiri. Jadi Pencarian Terakhir menurut saya adalah film yang penting, yang butuh untuk Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terakhir kita akan foto bareng lagi. Yang di depan boleh kuat duduk tapi merapat. Boleh dibantu merapatkan juga kursi. Yang di belakang boleh berdiri. Iya, boleh. Yang perempuan-perempuan boleh duduk di kursi depan. Iya, yang dijagain oleh